Di video kali ini saya mau berbagi kisah kepada teman-teman semua. Ini kisah tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SC182. Saya tidak mau membaca berita atau mengulangi berita itu, tapi ada beberapa kisah yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Kisah ini saya rangkum dari berbagai informasi. Oke teman-teman, kita langsung saja dari kisah pertama yang dialami oleh korban Angga Fernanda Afrion. Angga Fernanda Afrion ini berusia 27 tahun dan pekerjaannya adalah pelayaran. Sebelumnya Angga ini terbang ke Jakarta. Dia mau melihat dan menemani istrinya yang lagi bersalin. Saat itu istrinya tentunya bahagia sekali dengan kehadiran suaminya yang bisa memberikan kekuatan sehingga mereka bisa melahirkan anak pertama. Tentu ini merupakan kebahagiaan yang besar dan sukacita yang luar biasa bagi Angga, karena di tahun yang baru dia mendapatkan anugerah atau rezeki yang baru juga dari Tuhan. Tuhan memberikan dia anak, dan Angga diberikan kesempatan yang terakhir kali untuk menemani sang istri bisa melewati proses persalinan. Akhirnya anaknya itu dilahirkan. Angga dan istrinya ini sangat berbahagia sekali, sangat menanti-nanti kehadiran buah hati mereka yang pertama. Namun karena tuntutan pekerjaan, Angga harus berlayar lagi ke Pontianak. Angga dan istrinya baru saja merayakan suasana baru dengan kehadiran anggota baru. Namun akhirnya nasib nahas atau kenyataan berkata lain. Kemudian kisah yang kedua adalah yang dialami oleh korban Rizky Wahyudi. Rizky Wahyudi ini menurut saya ini korban yang paling menyayat hati dari semua korban ya menurut saya. Jadi Rizky Wahyudi ini berangkat ke Pontianak itu bersama dengan istrinya, kemudian dengan anaknya yang masih berusia 3 bulan, masih bayi ya teman-teman. Kemudian dengan ibu kandungnya, kemudian dengan keponakannya. Rizky Wahyudi ini adalah seorang pegawai negeri yang bekerja di Taman Nasional Palung di Ketapang, Kalimantan Barat. Dia menjemput ibunya di Pangkal Pinang. Ya memang mungkin karena dia sudah memiliki kerinduan untuk mengajak ibunya, karena dia sudah sukses. Jadi dia ingin berbagi kesuksesan dengan mengajak ibunya untuk tinggal bersama dengan dirinya di Kalimantan. Sebelum ibu Rizky Wahyudi itu berangkat, dia bahkan sudah mengatakan kata-kata kepada tetangganya itu, kalau dia meninggal, dia tidak mau meninggal di Pangkal Pinang, tetapi dia ingin meninggal di Kalimantan. Nah terakhir barulah tetangga tersebut mengetahui arti dari kata-kata ibunya Rizky Wahyudi ini. Sebenarnya Rizky Wahyudi bersama ibu, istri, dan keponakannya dan anaknya juga itu yang masih bayi, sebenarnya mereka tuh bisa langsung saja berlayar, maksud saya mereka bisa langsung saja terbang dari Pangkal Pinang menuju ke Pontianak. Tetapi karena saat itu tes swab PCR-nya harganya sangat tinggi atau mahal, akhirnya Rizky Wahyudi memutuskan untuk terbang saja ke Jakarta. Nah sampai di Jakarta baru mereka ikut lagi tes swab PCR, mereka berlima. Niat Rizky memboyong ibunya, ingin membahagiakan ibunya bersama dengan istri dan anaknya yang masih bayi, kemudian dengan keponakannya. Ya mereka berlima harus mengalami nasib yang menyedihkan. Kemudian kisah yang ketiga adalah Yaman Zai. Yaman Zai ini bukan korban kecelakaan pesawat Sriwijaya, tetapi dia adalah keluarga korban. Jadi Yaman Zai ini orang yang berasal dari Sumatera. Dia sudah bekerja 1 tahun di Kalimantan. Nah setelah dia merasa bahwa secara ekonomi dia sudah cukup, sudah memiliki finansial yang bagus, dia mengajak istri dan ketiga anaknya untuk datang berlibur ke tempatnya. Yaman Zai ini di Bandara Supadio Pontianak, dia menunggu kehadiran istri dan anak-anaknya. Tentu hati dari Yaman Zai ini sudah berbunga-bunga, karena dia membayangkan sebentar lagi dia akan melihat senyum manis sang istri, kemudian senyum bahagia dari ketiga anaknya. Ya bisa kita bayangkan teman-teman, bagaimana kalau kita sudah berkeluarga, kemudian setahun lebih kita tidak bertemu keluarga kita, pas saat kita ketemu itu pasti kita bisa melepaskan kerinduan. Apalagi ini adalah keluarga inti kita dari istri dan anak-anak kita. Itu tentu sebuah kerinduan yang sangat besar. Namun Yaman Zai saat dia menunggu di bandara, ternyata istri dan anak-anaknya itu tak kunjung datang. Dia telepon istrinya tetapi tidak aktif. Terus tidak lama berselang dia mendengarkan kabar bahwa pesawat yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya
mengalami tragedi kecelakaan. Lalu Yaman Zai ini menangis terisak-isak di bandara. Saat diwawancara oleh para wartawan, dia menangis terisak-isak. Mereka di sini, Pak. Keluarga Bapak berapa orang, Pak, yang ikut di dalam pesawat itu, Pak? 4 orang semua, Pak. Istri saya 1, anak 3. 4 orang, Pak. 4 orang. Istri ada? Iya, istri saya sama anak saya, Pak. Tinggalnya anak Bapak ya, Pak? Iya. Kemudian kisah lainnya, ada salah satu penumpang Sriwijaya yang membatalkan niat penerbangannya dengan pesawat yang mengalami kecelakaan tersebut, karena pada saat itu dia masih menunggu tes hasil swab PCR yang sangat lama untuk keluar. Jadi karena sangat lama, dia batalkan niatnya untuk penerbangannya itu. Akhirnya dia selamat. Ya memang terkadang seperti ini ya teman-teman. Ada satu hal yang menurut kita itu sangat menjengkelkan, mengesalkan, atau bagi kita anggap itu masalah, namun ternyata bisa menyelamatkan kita. Itu yang menyelamatkan kita. Jadi segala sesuatu di dunia ini ya teman-teman, sesuatu yang menjengkelkan, kita anggap buruk, kita anggap itu jelek, kita anggap itu tidak sesuai dengan kemauan kita atau keinginan kita. Tetapi ternyata ada maksud yang terselubung, ada misteri yang tersembunyi, yang itu Tuhan sudah atur untuk kita. Hidup dan mati kita itu memang takdir dari Tuhan. Yang terpenting saat ini adalah kita berdoa dan berharap semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Terima kasih teman-teman.